mau ngamen ganteng kayak gua. Kalau kita sedang berduaan lagi asik makanin telur sama. Ini adalah sebuah hasil workshop kerjasama antara pihak arsitek-arsitek dari Indonesia dengan arsitek-arsitek dari Belanda. Pada dasarnya kita semua mempunyai concern yang sama, ya, di mana kita memiliki sebuah aset kota yang sangat lengkap, sangat cantik, yaitu di Jakarta Kota, yang dahulunya sebetulnya adalah pusat pemerintahan zaman Hindia Belanda atau zaman kolonial. Dan kita semua tahu kawasan Jakarta Kota sedikit demi sedikit menjadi kawasan kota yang terlantar dan bahkan bangunannya satu persatu mulai berubah menjadi bangunan-bangunan yang bagi saya pribadi tidak menunjukkan kualitas arsitektur yang lebih baik begitu, dan sejarahnya mulai menjadi campur aduk, dan berbagai upaya sudah dilakukan bagaimana menghidupkan kembali kawasan kota tua Jakarta. Dan pada saat sekarang ini sebenarnya ini saat yang sangat baik karena kami berkolaborasi atau bekerja sama dalam sebuah workshop bersama beberapa arsitek baik dari Indonesia maupun dari pihak Belanda, dalam ini arsitek Belanda, dan kita ingin menghasilkan sebuah kejutan, ya, yang kita berharap bisa menjadi generator untuk menghidupkan kembali kota tua. Jadi dari kami beberapa arsitek ini mengusulkan gagasan-gagasannya, dan saya sebagai kurator ini juga bantu mengarahkan untuk memilih lokasi-lokasi bangunan apa saja yang akan dibuat sebuah rancangan untuk merevitalisasi di masa depannya. Rata-rata kami mencoba memilih bangunan-bangunan yang sudah terlantar atau semakin rusak. Bahkan juga ada beberapa lokasi yang bangunannya sudah ambruk, sudah punah. Dan kemudian bagaimana kita memberikan suatu konsep urban acupuncture gitu ya, menotok titik-titik nadi, beberapa titik-titik di mana kalau kita bisa bekerja sama memberikan gagasan-gagasan yang cenderung lebih wild ideas, ya. Jadi gagasan-gagasan yang dianjurkan ini sebuah gagasan-gagasan yang wild ideas yang sifatnya hanya memberikan kejutan atau impact yang kuat, ya, supaya kawasan kota tua ini diperhatikan. Dan arsitek-arsitek dari Belanda ini yang terlibat di sini, mereka justru orang-orang yang sudah punya nama, sudah sangat punya nama. Seperti Biro Arsitek OMA atau OMA, ya, dengan prinsipal arsiteknya Rempolhas, ya. Dia dengan timnya, nanti ada David Norton, Michael Kokora, ya, dan lainnya. Jadi jarang-jarang nih seorang biro arsitek yang sangat ternama mau terlibat dalam workshop, apalagi ini lokasinya di Indonesia, ya.
kami berharap nanti workshop ini gagasan-gagasan wild ideas ini selain bisa menarik banyak perhatian, membuka mata juga, dan siapa tahu gagasan-gagasan ini memang bukan hanya sekedar gagasan, tapi ini bisa direalisasi. Ya, jadi kami berharap gagasan-gagasan wild ideas ini juga bukan mimpi-mimpi kosong, tapi ini sangat bisa direalisasi. Dan di sini kita juga ada KCAP, dalam hal ini Azteca Case, dia mengelola satu instalasi di sebuah gedung tua yang sudah ambruk, ya, gedung milik Samudra Indonesia. Gedungnya bagus, tapi separuh dari bangunan itu sudah ambruk, dan Case akan membuat satu instalasi dengan menghadirkan bahan-bahan material lokal, ya. Dan di situ dia memberikan suatu rekaman jejak dari bangunan yang lama, gitu ya. Time to
arsitek yang sangat avant-garde seperti MVRDV. Dalam hal ini arsiteknya adalah Willy Mas sendiri. Dia sangat tertarik dengan sebuah bangunan tua dan ingin menghadirkan konsep ruang yang berbeda dengan bangunan tua sebelumnya, dan juga menambahkan konsep lanskap di dalam bangunan. Ada beberapa arsitek dari Indonesia, ya, Andra Matin Arsitek yang merenovasi dan merevitalisasi sebuah bangunan kantor pos, dan ini sebagian sudah dilakukan. Kantor pos ini direnovasi dan direvitalisasi, dalamnya berubah, ya, fungsinya menjadi galeri seni. Dan tapi fungsi kantor posnya tetap ada, hanya porsi space-nya jauh lebih kecil karena sekarang dunia sudah lebih semakin dekat dan dijangkau dengan media-media seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, sehingga kantor pos yang konvensional ini udah jarang orang surat menyurat kan, sehingga kantor pos lebih banyak kantor pos elektronik atau dan sebagainya. Tapi tetap ada orang yang mau yang konvensional. Tentu supaya hidup nggak sekedar galeri, bangunan itu juga bisa dinikmati dan bersikap terbuka terhadap sekelilingnya, yang mungkin menghadirkan kafe-kafe, galeri, toko-toko, seni dan sebagainya.
Dan kemudian ada arsitek dari Ahmad Juhara dan Wendy Juhara yang tergabung dalam Juhara memanfaatkan bangunan Edi Sandeli Building ya, dan prosesnya sedang berlangsung ya, nanti bisa dilihat nanti dalam kegiatan bulan Juni nanti. Dan kemudian kami sendiri dari PT Awan & Partners mengolah sebuah bangunan yang nyaris sudah sangat rusak ya, bangunan akar, karena di dalamnya ditumbuhin oleh pohon-pohon dengan akar yang luar biasa bagaikan sebuah situs di Angkor Wat begitu. Dan kita menyebutnya ini proyek reinkarnasi, dan kita beri nama rumah akar ini adalah Kota Bawah. Dan kita coba menghadirkan bagaimana memberikan fungsi dia sebagai tempat kegiatan pelestarian, ada juga bisa menjadikan tempat untuk hunian dengan menghadirkan beberapa kamar-kamar yang bisa disewa jangka panjang.
site ini, semua lokasi-lokasi ini akan diikat juga oleh oleh sebuah biro lanskap arsitek landscape yang sifatnya lebih ke urban oleh Nick Rosen Wageningen University ya, dari Belanda juga. Jadi kita semua walaupun bangunan-bangunan ini terpencar, tapi kita saling presentasi, saling share kira-kira semua membuat apa, dan semuanya berbeda pendekatannya, berbeda hasilnya, tapi kita juga berharap ada suatu ikatan yang menjembatani semua itu, dan ini dalam hal ini adalah lanskap gitu ya. Dan tentunya ini adalah gagasan-gagasan Wild Ideas yang pertama kali dilakukan, dan saya bekerja sama dengan rekan saya Daliana dari Sau Biro Konsultan yang juga dari Belanda, dan kami berharap hasilnya nanti bisa mendapat banyak tanggapan, dapat kritik juga, dapat masukan, dan juga kita bisa membangunkan macan-macan yang tidur, dalam hal ini mungkin pemilik bangunan atau pengusaha-pengusaha ataupun dari pemerintah sendiri, supaya kita bisa memiliki kota tua yang bersejarah, terawat dengan baik, dan fungsinya lebih banyak untuk pembelajaran juga ya, buat generasi muda, generasi penerus, dan kota tua yang bisa dibanggakan kalau bisa tampil beda dengan kota-kota tua di negara lain, karena kita mempunyai begitu banyak orang-orang kreatif ya. Tapi dari sisi sustainable-nya, dia juga harus bisa hidup dan bisa mendapatkan banyak investasi, tentunya bisa menjadi salah satu tujuan yang tidak malu-maluin bagi DKI ya, tujuan pariwisata yang membanggakan, dan turis-turis juga memang datang ke Jakarta salah satunya kunjungannya untuk melihat kota tua.